Setelah anak mampu membaca berdasarkan suku kata, maka kita akan lanjut berdasarkan kata. Lalu kita lanjut lagi dengan kata-kata yang lebih sulit yang kita bentuk menjadi kalimat. Ketika kita mengajarkan membaca kepada anak, kita harus mengikuti tahap-tahapnya terlebih dahulu. Jangan anak belum kenal huruf, tetapi kita sudah lanjut ke kata. Itu akan membuat... Hai Ayah Bunda serta seluruh sahabat Belvin, ketemu lagi dengan Miss Devi. Kali ini Miss Devi akan membagikan tips penanganan anak SD yang belum lancar membaca. Nah, Ayah Bunda serta seluruh sahabat Belvin, banyak sekali anak SD kelas 1 maupun bahkan kelas 2 atau kelas 3 yang belum dapat lancar membaca. Nah, di sini Miss Devi akan membagikan tips bagaimana menangani anak SD yang belum dapat lancar membaca. Sebelumnya, buat Ayah Bunda serta seluruh sahabat Belvin yang baru pertama kali ketemu channel Miss Devi, jangan lupa di subscribe lalu tekan loncengnya agar setiap Miss Devi mengupload video-video terbaru, Ayah Bunda serta seluruh sahabat Belvin dapat notifikasinya dari YouTube. Ayah Bunda serta seluruh sahabat Belvin, banyak sekali anak-anak walaupun sudah kelas 1 maupun kelas 2 dan bahkan ada juga loh yang di kelas 3 yang belum dapat lancar membaca. Hal ini akan menyulitkan anak tersebut dalam belajar di sekolah. Bahkan guru juga akan mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi-materi yang akan diberikan di kelas ketika anak belum lancar membaca. Nah, sekarang Miss Devi akan membagikan tips agar anak dapat lancar membaca. Tips yang pertama adalah kita harus membuat tes terlebih dahulu sampai di mana kemampuan anak dalam membaca. Misal kita memberi tesnya dengan tulisan buku, maka kita akan meminta anak untuk membacanya. Kalau memang anak belum mampu membacanya itu, kita turunkan lagi. Misalnya bacaannya cu, yang hanya per suku kata 2 huruf. Misalnya lagi la. Nah, kalau memang anak memang juga belum bisa seperti itu, kita mencoba. Apakah huruf juga anak belum bisa? Misalnya lagi A, U, C. Tetapi kalau anak sudah bisa huruf, maka kita akan lanjut ke materi berikutnya. Misalnya lagi persuku kata yang seperti tadi ya. Lo. Kalau sudah bisa persuku kata, kita lanjut per kata. Misalnya lagi cabe. Kita lihat di mana kelemahan si anak tersebut. Kalau memang kelemahannya per huruf, maka kita harus memulainya per huruf. Tetapi kalau kelemahan anak pada suku kata, kita harus memulainya dari suku kata. Kita harus melihat pada titik mana anak mengalami kesulitan. Maka dari itulah kita memulai materi yang harus kita berikan kepada anak. Tips yang kedua, kita harus membuat jadwal belajar membaca yang konsisten terhadap anak. Miss Devi, jadwal membaca yang konsisten yang bagaimana maksudnya? Nah, kita buat janji dengan anak. Misalnya, kita belajar membaca di setiap jam 10 pagi. Misal ya, atau di setiap jam 2 siang. Kita buat janji dengan anak. Di jam yang sudah kita sepakati itulah, pada setiap jamnya itu kita harus sudah memulainya. Tidak boleh molor ataupun tidak boleh maju. Karena apa? Karena anak harus belajar dengan konsisten dengan waktu yang sudah kita janjikan.
Untuk membuat konsisten itu, kita memang harus sepakati dengan anak. Agar ketika keesokan harinya kita memulai pelajaran itu ataupun memulai jadwal belajar tersebut, anak tidak lagi misalnya berkata, janganlah besok aja, atau nggak mau belajar. Tetapi dengan adanya kesepakatan bersama antara orang tua ataupun guru lesnya ataupun guru sekolahnya dengan si anak, maka anak sudah ataupun dapat melakukan aktivitas tersebut dengan senang dan rileks. Tips yang ketiga adalah kita memberikan buku-buku bacaan sesuai dengan umur ataupun kemampuan anak membaca. Misalnya, kalau anak sudah mulai bisa membaca per suku kata, maka kita harus memberikan buku bacaan ataupun buku yang sudah kita tulis dengan kemampuan tersebut. Misalnya lagi seperti ini ya. Kemampuan anak hanya bisa per suku kata. La, maka kita harus menuliskan di buku itu la. Bu, maka nanti kita akan meminta anak membacanya menjadi labu. Sa, lalu ada tulisan lagi pi, sapi. Setelah anak mampu membaca berdasarkan suku kata, maka kita akan lanjut berdasarkan kata. Lalu kita lanjut lagi dengan kata-kata yang lebih sulit ataupun kata-kata yang lebih sulit yang kita bentuk menjadi kalimat. Maka ketika kita mengajarkan membaca kepada anak, kita harus mengikuti tahap-tahapnya terlebih dahulu. Jangan anak belum kenal huruf, tetapi kita sudah lanjut ke kata. Itu akan membuat waktu yang sia-sia dan akan membuat anak semakin sulit membaca. Nah, ayah bunda serta seluruh sahabat Belven, seperti yang saya katakan tadi, kita harus mampu mengenali kemampuan anak sampai di mana anak tersebut memahami bacaan. Tips yang keempat adalah mintalah anak untuk membaca tulisan-tulisan yang ada di sekitarnya. Nah, dengan cara seperti itu, anak akan semakin berniat dan minat untuk mulai memperlancar membaca. Nah, misalnya pada dinding ada tulisan belajar. Kita akan minta anak, itu tulisannya apa ya? Walaupun anak terbata-bata dalam membacanya, tidak apa-apa ayah bunda serta seluruh sahabat Belven. Itu adalah proses bagaimana anak dapat mulai lancar membaca. Lalu misalnya lagi pada kotak pensil ataupun botol minumnya ada tulisan botol minum. Pelan-pelan kita dapat meminta anak untuk membaca yang tulisan yang ada pada botol tersebut. Walaupun dia bersusah payah membacanya, pelan-pelan. Ayo baca nak, pasti bisa. Misalnya botol minum. Nah, kalau dia bisa dan dia mulai dapat membacanya dengan baik, hal tersebut akan membuat anak menjadi semangat dalam belajar membaca tersebut. Hal tersebut akan membuat anak semakin mudah dan semakin lancar dalam membaca. Tips yang kelima adalah ayah bunda serta seluruh sahabat Belven dapat membuat catatan-catatan kecil setiap hari pada buku tulis anak. Misalnya, kita anggap hari ini di tanggal 3. Pada tanggal 3 Januari, anak belajar ini. Misalnya belajar persuku kata. Nah,
pada tanggal 3 Januari anak sudah bisa apa? Nah, lanjut lagi di 4 Januari. Pada tanggal 4 Januari anak sudah bisa apa? Mungkin kalau dia per hari tidak nampak kelihatan perbedaan-perbedaannya. Boleh buat tanggalnya. Kalau Miss Devi terkadang buat tanggal pada anak yang belajar membaca itu per 3 hari. Atau mungkin per 5 hari. Setiap tanggal sekian, misalnya di tanggal 3. Lalu lanjut lagi di tanggal 7. Nanti akan kelihatan kok. Setelah misalnya di tanggal 3 kita mulai. Tanggal 3 anak sudah bisa apa? Lalu di tanggal 7 anak sudah bisa apa? Nanti di tanggal 12 anak sudah mampu apa? Kita harus membuat catatan-catatan kecil pada buku tulis anak. Tidak usah bingung-bingung. Tulisnya di mana ya? Miss Devi nanti tulisnya di buku agenda saya nggak ketemu lagi atau tercecer atau apa. Ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin dapat menuliskannya pada buku tulis anak yang dipakainya untuk belajar yang dengan konsisten waktu tadi. Misalnya tadi yang di jam 10 atau di setiap jam 2 siang. Itu di buku itulah yang kita tuliskan. Agar apa? Agar kita dapat mereview ataupun mengecek misalnya sudah 1 bulan. Di tanggal 2 anak sudah bisa apa ya? Di tanggal 7 anak sudah bisa apa ya? Sekarang sudah kembali lagi di tanggal 2. Berarti selama 1 bulan anak sudah mampu ini, sudah mampu ini, sudah mampu ini. Sehingga kita dapat melakukan evaluasi ataupun melihat sudah sampai di mana perkembangan anak tersebut. Nah, ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin, demikianlah tips penanganan anak SD yang belum dapat lancar membaca. Buat ayah bunda serta seluruh sahabat Belvin, kalau ada yang ingin tanyakan, boleh isi ya pada kolom komentar. Nanti Miss Devi akan membantu menjawabnya. Semoga video kali ini bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye!